Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan atau mencurahkan berbagai nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati kehidupan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah bagi kita semua, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang yang tetap beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang mengakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW di yaumil akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hukum bacaan mad. Dan hukum bacaan mad ini kita akan pelajari 3 hukum bacaan mad. Yang pertama mad iwad, kedua mad layyin, dan yang ketiga mad arid lisukun. Baik, yang pertama ialah mad iwad. Mad yakni panjang, sedangkan iwad itu adalah pengganti. Jadi menurut istilah, mad iwad ialah bacaan yang dibaca panjang sebagai pengganti fathatain yang diikuti oleh huruf alif karena berada di akhir ayat atau mau diwakafkan atau berhenti. Jadi cara membacanya dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat. Sebagai contoh, dalam Quran Surah An-Nasr ayat 2 dan 3 seperti pada contoh berikut ini. Ayat yang kedua yakni Surah An-Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan, huruf jim berharakat fathatain, ketika kita mewakafkan menjadi afwaja. Jadi panjang bacaannya 2 harakat. Lanjut pada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jadi huruf ba yang berharakat fathatain, ketika kita mewakafkan di situ tawwaba. Ya, itu sekedar contoh dari hukum bacaan mad iwad. Kemudian pada surah-surah yang lain, contohnya pada Quran Surah Al-Insan, di mana surah Al-Insan ini ada 31 ayat. Jadi dari 31 ayat ini cuma 1 saja yang tidak termasuk hukum bacaan mad iwad, yakni pada ayat yang ke-15. Jadi pada ayat 1 sampai 14 itu merupakan hukum bacaan mad iwad, kemudian 15 tidak. Kemudian 16 sampai 31 itu adalah merupakan hukum bacaan mad iwad. Ya, anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami hukum bacaan mad iwad ini. Kemudian kita lanjut pada hukum bacaan mad yang kedua, yakni mad layyin. Mad yakni panjang, sedangkan layyin itu adalah lunak. Jadi menurut istilah bahwa bacaan mad layyin ini ialah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun
yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti. Jadi cara membaca mad layin ini bisa 1 alif atau 2 harakat, 2 alif atau 4 harakat, 3 alif atau 6 harakat. Sebagai contoh, dalam Quran surah Quraisy, di mana surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan baik-baik anak-anak sekalian. Li'ilafi Quraisy. Jadi ada Quraisy. Kemudian ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Lanjut. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خوف. Ya, jadi di Quran surah Quraisy ini terdiri dari 4 ayat tadi. Itu merupakan hukum bacaan mad layin. Kemudian pada Quran surah yang lainnya juga banyak terdapat hukum bacaan mad layin ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami dari hukum bacaan mad layin ini. Anak-anak sekalian, yang ketiga adalah hukum bacaan mad arid lis-sukun, di mana mad tadi adalah panjang, arid itu adalah tiba-tiba atau baru, sedangkan sukun adalah mati. Jadi menurut istilah hukum bacaan mad arid lis-sukun ini ialah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakaf atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membaca mad arid lis-sukun bisa dipanjangkan 1 alif atau 2 harakat atau yang disebut dengan qasr, 2 alif atau 4 harakat disebut dengan tawassut, 3 alif atau 6 harakat atau tul. Jadi yang perlu diingat bahwa hukum bacaan mad arid lis-sukun ini wajib kita baca 6 harakat atau 3 alif atau tul. Sebagai contoh, dalam Quran surah Yasin ayat 2 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Tanzilal Azizir Rahim. Dan seterusnya. Jadi di setiap akhir ayat itu ada ya sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka dipanjangkan 6 harakat. Kemudian pada contoh-contoh yang lain, misalnya dalam surah At-Takatsur ayat pertama, Alhaakumut Takatsur. Ya, coba perhatikan baik-baik. Alhaakumut Takatsur. Ayat pertama bukan termasuk hukum bacaan mad arid lis-sukun. Ayat selanjutnya, hatta zurtumul maqabir. Ya, hatta zurtumul maqabir. Ayat yang kedua pun bukan termasuk hukum bacaan mad arid lis-sukun. Yang ketiga, kalla sawfa ta'lamun. Ya,
Kalla sawfa ta'lamun. Ta'lamun. Ada waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat kasrah dan berada di akhir ayat atau mau diwakafkan pada ayat yang ketiga ini merupakan hukum bacaan mad arid lisukun. Baik, itulah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya dan dapat dipraktekkan pada setiap membaca Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madrasah hebat bermartabat.